Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham dari Bank Mini ya. Mungkin teman-teman sudah ketahui bank ini adalah Bank OK Indonesia atau Dinar yang akan menyelenggarakan right issue. Kemudian berapa persentase rasionya, kemudian berapa harga pelaksanaannya, dan kapan jadwalnya, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa Bank OK Indonesia atau Bank Dinar ini akan menyelenggarakan right issue. Kapan jadwalnya, kemudian berapa rasionya, untuk lebih jelas kita simak beritanya ya. Ini melalui financial.business.com ya. Apro Finansial jadi pembeli siaga dalam right issue Bank OK atau Dinar. Ini beritanya baru ya, kemarin tanggal 5 Oktober jam 8 malam, seperti itu. Dalam beritanya, Apro Financial Co. Ltd. akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam penerbitan saham baru atau right issue dari PT Bank OK Indonesia atau Dinar. Dalam aksi korporasi ini, Bank OK akan menerbitkan 2,93 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham ya. Dan kalau teman-teman cermati bahwa Dinar ini akan menetapkan harga pelaksanaannya sebesar Rp170 per lembar saham, dan hasil right issue-nya diperkirakan sekitar dananya itu sekitar 500 miliar rupiah. Seperti itu. Jadi cukup clear ya. Harga pelaksanaannya adalah Rp170 per lembar saham. Kemudian untuk rasionya, setiap pemegang saham dengan kepemilikan 19 lembar saham Dinar ya. Jadi punya 19 lembar saham lama akan memiliki 4 hak HMETD-nya ya kan. Jadi rasionya 19 banding 4, di mana 19 saham lama, lembar saham lama akan memperoleh 4 hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Seperti itu, atau HR-nya seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke beritanya kemudian ya. Apabila setelah alokasi masih terdapat sisa saham, maka pemegang saham mayoritas Bank Dinar yakni Apro Financial Co. Ltd. akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan. Jadi pembeli siaganya adalah Apro Financial. Jadi cukup clear ya. Kalau teman-teman misalnya teman-teman punya dan tidak menebus, maka sisa kelebihannya itu akan ditebus atau diambil oleh Apro Financial. Seperti itu. Nah, kegunaannya apa sih? Kegunaannya, dananya itu untuk apa? Kita lihat ini ya. Melalui aksi korporasi ini, seluruh dana dari right issue-nya setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan usaha perseroan. Dana itu nantinya bakal disalurkan dalam bentuk pemberian kredit. Jadi untuk tambahan modal usahanya dan nanti akan disalurkan ke kreditnya. Tadi sudah dibahas nilai harga pelaksanaannya, kemudian rasionya. Nah, sekarang kapan waktunya? Untuk come date-nya, dari come date right issue-nya ini tanggal 13 Oktober 2022. Sedangkan ex date-nya yaitu tanggal 14 Oktober 2022. Kemudian untuk recording date-nya itu tanggal 17 Oktober 2022. Dan buat teman-teman yang misalnya sudah punya, mau tradingkan HR-nya itu bisa ya.
selama tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober. Jadi cukup pendek ya. Seperti itu. Oke, cukup clear ya. Nah, yang sedikit tambahan buat teman-teman ya. Selain itu, dana segar hasil right issue ini dipastikan untuk membuat modal inti minimum perseroan tembus 3 triliun. Jadi, ada ketentuan dari Bank Indonesia ya, itu dari OJK juga, itu minimal modal inti bank itu 3T ya, seperti itu. Kita lanjut ke chartnya ya. Kalau dilihat secara chart, ini hari ini tanggal 6 Oktober 2022, saham dinar ini mengalami koreksi ya, minus 1,7% ke level 173 atau turun 3 poin ya, seperti itu. Kalau teman-teman cek ini harganya sudah perkiraan harga pelaksanaannya ya, kurang lebih so far di range 170 sampai dengan 180 ya, dalam range tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman kalau dengan kondisi sekarang masih bisa di hold untuk dapatkan HR-nya ya di kisaran 170-an, 170, atau lebih baik keluar dulu, tunggu setelah right issue-nya baru teman-teman entry. Nah, kalau menurut saya biasanya ya ada dua. Kalau right issue-nya di bawah harga pasarnya, maka ada kecenderungan bahwa harga pasarnya akan mengikuti atau minimal mendekati harga pelaksanaan. Ya kan? Seperti itu. Tetapi kalau seandainya harga pelaksanaannya jauh lebih tinggi daripada harga pasar, maka cenderungnya haknya tidak diambil itu lebih besar kemungkinannya, seperti itu. Dan untuk dinar ini, dalam case dinar ini masih dalam range harga pelaksanaan. Jadi kalau dibilang tidak diambil, kemungkinan besar so far kurang lebih sama dengan harga pasar. Jadi tetap ada kemungkinan untuk diambil, seperti itu. Tetapi pertanyaannya, setelah right issue ini, apakah saham dinar ini akan bergerak mengalami kenaikan? Kenapa? Kalau sebelumnya teman-teman lihat ini bank-bank digital mulai koreksi dalam ya, mulai cenderungnya downtrend, perlahan-lahan dinar ini cenderungnya sideways ya, dalam range 170 sampai dengan level 200 ya. Ya kan, berkutat di sini. Seperti itu. Jadi ada potensi after right issue ini digerakkan untuk mengalami kenaikan ya, atau nanti pas mendekati akhir-akhir dari trading day-nya, trading untuk HR-nya, maka ada kepentingan untuk diangkat sehingga para pemegang saham yang sebelumnya sudah punya akan menebus, seperti itu. Ya, cukup clear. Kalau teman-teman cek volumenya relatif kecil ya, minim sentimen, kemudian garis MACD masih cenderungnya sideways dan sedikit mengarah ke bawah. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya. Ini saya coba cekkan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 dengan value net ini jelas distribusi ya. Ada distribusi oleh NI, BQ, XA, KK, dan XC ya. Sedangkan yang nampung ada YP, PD, MK, kemudian YU dan DR. Harga rata-rata di sekitar 170-an ya. Jadi masih kurang lebih sama dengan harga pelaksanaannya. Nah, buat teman-teman silakan share ya di kolom komentar, apakah teman-teman akan ambil haknya, HR-nya seperti itu, atau buat teman-teman yang sudah punya saham dinar akan keluar dulu dan tidak ambil R-nya. Silakan komen di kolom komentar, kita saling sharing ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.